udah banjir 2 kali dapat 2 guni lah. Iya. Udah turun Harga sampai 10.000. Itulah keluhan kami. Kumur sains sih tak ada. Kecuali ini di daerah memanfaatkan itu. Tadi Pak Sobi tadi kan. Jadi kami kalau bisa untuk masih yang kena dampak, sifat-sifat yang kalau sudah tuh minta kami ubah lah supaya. Nah, apalagi dia kadang-kadang si penjual macam nelayan ini, dia cuma nerima kadang-kadang bon. Nah ini jadi masalahnya. Yang jadi polemik sekarang banyaknya penangkapan dari negara luar. Sejak dulu, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sudah dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya perikanan dan kelautan. Beragam jenis ikan dan hasil laut lainnya menjadi tumpuan hidup masyarakat di sini. Lebih kurang 16 mil. Kalau mesin dompeng itu pergi nangkap kita 1,5 minyak. Pulang pergi. Pulang pergi. Itu mesinnya hidup dari tempat pergi, matinya pun sampai balik. Namun di balik kekayaan alam ini, ada ironi yang tidak bisa diabaikan. Kehidupan para nelayan masih jauh dari kata sejahtera. Meski telah bekerja keras dan berjuang menerjang ombak, hasil yang didapat seringkali tidak sebanding. Perjalanan kami ke Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir pada Minggu 9 Februari 2025 merekam bagaimana kondisi nelayan di daerah ini. Hampir tidak ada yang berubah. Justru kesulitan demi kesulitan terus mereka hadapi, terutama di beberapa tahun belakangan ini. Seperti inilah keseharian Syahrin. Setiap hari dia sibuk dengan rutinitasnya. Menyiang, membersihkan hingga menjemur ikan di bawah terik matahari di atas pelatar kayu yang sederhana bersama beberapa rekannya. Dia memproduksi ikan asin dengan peralatan seadanya. Bikin ikan masin. Per kilonya kalau sekarang ikan yang model begini 20. Kekeluhan sekarang ini deh masalah penjemuran ikan terotai. Alat-alat udah itu piber sama tong air. Nggak punya dananya, nggak mencukupi gitu. Itulah kami mohon lah, semoga dapat bantuan lah. Setidaknya ada 2 tantangan yang dihadapi Syahrin dalam memproduksi ikan asin. Pertama, minimnya fasilitas sarana dan prasarana. Kedua, harga garam yang cenderung fluktuatif. Hal ini membuat harga jual ikan asin menjadi tidak menentu. Bahkan penghasilan yang didapat sulit untuk diputar kembali. Garam sekarang masalah ongkosnya pembelian 160 per goni. Isi 50 kilo gitu. Sebetulnya ya nggak begitu nutup lah lantaran tipis dana pemotong ikan, pembelah ikan, dana anggota-anggota ini. Tapi macam mana lah kita di situ yang dapat mengapanya itu. Sebetulnya memang dapat tapi tipis gitu. Di Pekanbaru ada juga, di Dumai ada juga. Orang Pakang itu yang mengambil, ada spesial pembeli ikan itu. Kita cuma di gudang aja lah menunggu. Kalau panas ini hari, besok sudah kering, 2 hari kering netral. Jika Syahrin yang berada di rantai hilir perikanan masih belum bisa bernafas lega dengan usahanya, apalagi para nelayan di Kecamatan Bangko yang dihadapkan dengan berbagai tantangan yang jauh lebih kompleks.
Saya sih tak ada. Kecuali inyo di daerah memanfaatkan itu. Tadi Pak Sobi tadi kan. Jadi kami kalau bisa untuk masih yang kena dampak sifat-sifat yang kalau sudah tuh minta Fasilitas kapal yang mereka gunakan masih sangat minim. Sebagian besar nelayan hanya memiliki kapal bermesin 3 PK yang membatasi jangkauan mereka untuk menangkap ikan di laut yang lebih luas. Belum lagi biaya operasional yang semakin mencekik. Untuk bisa melaut, mereka membutuhkan BBM. Tapi, untuk mendapatkannya bukan perkara yang mudah. BBM ini memang ada masalah juga. Apalagi macam sekarang. Kita ngambil ke apa sana harus punya izin juga. Kalau nggak ada izin nggak dapat. BBM yang mereka butuhkan harus dibeli dengan izin khusus. Tanpa izin, pasokan tidak bisa didapatkan. Jika izin tidak diurus, maka nelayan terpaksa tidak bisa melaut. Selain persoalan operasional, nelayan di sini juga dihadapi dengan tantangan ekonomi yang semakin berat. Harga jual ikan seringkali ditentukan oleh tengkulak. Tak jarang, mereka hanya mendapatkan bon sebagai ganti pembayaran, bukan uang tunai. Harga. Betul. Ini kalau udah banjir 2 kali dapat 2 guni lah. Udah turun sampai 10.000. Masa sama ikan sama udang. Kalau udah banjir, itulah keluhan kami. Masalah harga beli ini nggak tentu. Apalagi masalah tengkulak. Tengkulak ini nggak pernah sama masalah harga beli. Apalagi dia kadang-kadang si penjual macam nelayan ini, dia cuma nerima kadang-kadang bon atau iyalah berupa buku. Masuk bahan ikan setahunya sampai di tengkulak banyaknya yang terima bon, bukan yang terima uang. Bahkan kita pun mikir mau bayar gaji anggota, uang di rumah pun kita yang membayar. Jadi udah laku bahan itu dijual oleh tengkulak lagi keluar, barulah dibayar sama orang laut ini. Nah ini jadi masalahnya. Dilemanya, jika tidak menjual ke tengkulak, para nelayan kesulitan mencari pembeli lain. Namun jika tetap dijual, mereka terjebak dalam sistem yang merugikan. Permasalahan nelayan tidak berhenti sampai di situ. Konflik antar nelayan sudah menjadi masalah menahun. Para nelayan tradisional di Rohil sering bertikai di tengah laut dengan nelayan dari daerah lain yang masuk ke wilayah tangkapan mereka. Akar persoalannya ada pada jenis tangkapan yang digunakan. Para nelayan di Rohil ini umumnya masih menggunakan alat tradisional, sedangkan nelayan luar sering menggunakan trawl, sehingga dianggap merusak ekosistem laut dan menjadi ancaman atas masa depan mata pencaharian mereka. Yang jelasnya adanya penangkapan secara illegal fishing. Ada konflik nelayan. Kalau ada nama trawl namanya, itu namanya perusak. Kalau sudah tahu namanya alat trawl itu sudah diperusak, kenapa ada izin? Sementara nanti nelayan kita ini nelayan tradisional loh. Nelayannya kita hari ini dapat, besok kita harus dapat lagi. Jangan hari ini dapat, kita besok kita nggak makan, kita memandang orang yang dapat hasil. Selain itu, bantuan yang selama ini diberikan harus ditinjau kembali agar tepat sasaran, termasuk akses untuk mendapatkan BBM, harga jual yang lebih adil, serta jaminan atas kepastian harga ikan hasil tangkapan. Hanya umpama bantuan. Bantuan ini nggak pernah tepat sasaran. Contohnya ada umpamanya keluar berupa mesin, tapi yang dapat itu malahan bukan orang nelayan, bukan pekerja nelayan. Umpama pekerja buruh, dia dapat mesin, otomatis nanti mesin itu nggak bisa dipergunakannya untuk nelayan, dia jelas dijualnya. Nah ini maksud kami, nggak terarah masalah bantuan untuk nelayan. Nah, jadi banyak permasalahan lain ini nggak pernah tepat sasaran. Para nelayan berharap pemerintah sudah waktunya untuk turun tangan, bukan hanya sekedar membuat aturan, tapi juga memastikan aturan tersebut berpihak kepada nelayan kecil. Rasanya tidak berlebihan jika mereka menggantungkan harapan kesejahteraan pada laut yang selama ini menghidupi mereka. Namun, jika persoalan ini terus dibiarkan, harapan itu tentu semakin jauh. Bahkan, bukan tidak mungkin suatu saat nanti tradisi melaut hanya sebatas cerita pengantar tidur anak cucu mereka. Para nelayan sini berharap ikan yang mereka tangkap
sebanding dengan apa yang sudah mereka perjuangkan di tengah laut.